pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan conjunction dengan Uranus, dan tadi saya sudah mencoba melihat sebenarnya Uranus dan Saturnus. Uranus ada di Taurus, Saturnus ada di Aquarius. Yang square itu terjadi sejak kapan dengan ops yang 0,5. Jadi yang ops yang cukup kecil itu sekitar pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Jadi setelah masa itu ada energi square antara Uranus dan Saturnus. Kalau di sini Saturnus in quadratum to Uranus ya, itu ceritanya adalah tentang rebellious. Jadi ada masalah terkait dengan keinginan untuk memberontak keluar atau membuat perubahan dari sesuatu yang terlalu mendatar. Jadi ada inkonsisten, artinya ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, irasional, dan ini juga kadang-kadang dimunculkan dalam bentuk sikap yang sangat eksentrik dan temperamental. Di sini tulis begini, dan juga karena sifatnya rebellious, memberontak dan ingin keluar dari kebiasaan, maka tentu saja ini membawa tension yang luar biasa, termasuk dari reaksi psikologis kita. Jadi kita banyak merasa stres di sini ya, yang terkena dampaknya. Jadi mulai dari pertengahan Agustus sampai sekarang pertengahan September, jadi sekitar 1 bulan. Dan mungkin masih ada lagi energinya karena di sini Saturnus di 19 derajat retro dan Uranus ada di 18 derajat 43 menit retro juga. Jadi ini mungkin juga adalah transit yang cukup panjang, dan pada hari ini bulan conjunction dengan Uranus sehingga memberi aksen tertentu untuk hari ini. Nah, di sini dituliskan juga bahwa if ini yang apa ya, defaultnya, jadi artinya tanpa melihat hal lain, if not dealt with, nervous disorder are possible, unexpected difficulties may bring sudden reveals of fortune. Jadi sebenarnya dari semua tadi kan ceritanya kayaknya rebellious segala macam itu kan kesannya adalah hal yang buruk, tetapi justru di sini kan karena fungsi Uranus itu justru sesuatu yang tidak terduga, maka justru yang mungkin muncul adalah sesuatu yang menguntungkan, reveals of fortune. Jadi kadang-kadang kan di tengah kekacauan itu sebenarnya adalah berkah gitu, adalah satu anugerah di mana kita bisa mulai satu yang baru yang tadinya tuh nggak mungkin untuk bahkan tidak terpikirkan oleh kita bisa keluar dari kungkungan ini, misalnya seperti itu. Nah, ini termasuk di dalam periode tersebut, dan karena bulan conjunction dengan Uranus, maka perubahan tersebut dirasakan hari ini, dan bulan juga trine dengan matahari yang menunjukkan bahwa tadi hal yang menguntungkan itu dapat dilihat pada saat ini. Jadi perubahan atau sesuatu yang barangkali membuat kita tidak nyaman karena kita pada umumnya kita tidak suka perubahan pada umumnya. Walaupun kita sebenarnya berharap perubahan, tetapi ketika kita mengalami perubahan biasanya kita nggak suka ya. Memang lucunya begitu. Walaupun kita merasa tidak suka, tetapi sebenarnya ada di balik ini adalah satu keberuntungan yang sedang menanti. Jadi kira-kira seperti itu kalau yang dilihat di sini. Dan kalau dilihat lebih detail di sini, ini banyak sebenarnya transitnya, dan saya memilih yang bulan focal point dari T-square, Saturnus dan Ceres. Jadi ini kan juga menunjukkan bahwa ketika perubahan itu terjadi ketika kita berani bold ya, berani untuk mengambil satu katakanlah risiko ya terkait dengan kesejahteraan, dan barangkali yang kita pertanyakan adalah bisakah ini dilakukan gitu ya. Ketika bisakah ini dilakukan, apalagi sebenarnya Vesta berada dekat dengan Saturnus, maka kita kan semakin
semakin merasa bersalah jika kita melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Dan pada saat ini justru ketika kita kayak dihadapkan pada satu situasi, ya kita bisa begini terus sih, tapi terserah kita menerima atau tidak, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ada Yod juga yang ujung panahnya adalah South Node, kakinya adalah Mars dan Chiron, maka sebenarnya ini adalah melihat kembali ke pengalaman masa lalu, ya, bagaimana satu hal yang sifatnya agresif, satu yang dipaksakan, itu memberi dampak atau konsekuensi pada kita yang harus sapu-sapu kembali. Harus sapu-sapu itu artinya memperbaiki sesuatu atau fixing the problem setelah kita memaksakan sesuatu, belajar dari pengalaman tersebut. Iya, saya pikir itu dulu yang utama. Di sini juga sebenarnya ada terlihat T-square di mana Jupiter dan Merkurius keduanya retro itu oposisi. Ada focal pointnya T-square itu adalah Pallas Athena. Maka ketika kita berargumen dengan bos kita, dan ini kayaknya dari kemarin sih, kayaknya entah kenapa bos kita agak angot sedikit ya, atau atasan kita atau orang yang berpengaruh dalam kita mengambil keputusan agak angot, ambil hanya jika resonate. Itu sebenarnya adalah ketika beliau atau kita, jadi antara dua pihak itu sedang berstrategi untuk mencapai satu tujuan yang membutuhkan kerja pintar, ya. Itu yang terlihat di sini. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya di luar dari banyaknya itu, kita yang penting melihat masa lalu, apa yang menjadi konsekuensi, dan perubahan itu seperti di depan mata kita. Kita sendiri yang harus mampu, saya belum lihat ini, kita sendiri yang harus mampu menentukan apakah kita cukup berani untuk membuat perubahan di tengah satu situasi di mana kita biasanya mengikuti saja apa yang menjadi keharusan dan kita tidak melihat celah di mana perubahan itu sebenarnya dimungkinkan. Dan kalau kita mau tetap punya integritas yang tinggi, maka perubahan itu kita lakukan bukan karena ingin curang, tetapi karena kita ingin kerja smart. Oke. Kalau di sini penggambarannya sebenarnya adalah situasi di mana kita kembali pada apa yang paling mendukung kita. Situasinya memang memaksa kita untuk berpikir berkali-kali ya, melihat kemungkinan apakah kita harus melakukan sesuatu, karena pecut itu kan menggambarkan kita sebenarnya tidak ingin bergerak gitu ya, kita tidak ingin melakukan sesuatu, tetapi ada yang memaksa kita, kayak kita dipojokkan untuk, jadi kamu maunya apa? Mau gini terus apa enggak? Kita bisa jawab iya mau gini terus, tapi kayaknya itu sepertinya bukan pilihan yang menyenangkan gitu, yang favorable sama sekali enggak. Tetapi kembali lagi di sini yang di tengah adalah kita memilih situasi yang harmonis, kayaknya situasi yang harmonis karena kita merasa bahwa rebellious tadi itu tidak memberikan kita rasa aman. Kayaknya sih penggambarannya seperti ini. Bagaimanapun juga kita tetap mencari rasa aman. Oke. Jadi saya udah mengambil dari 3 deck. Yang pertama satu kartu dari Queen ini gratitude. Be where you are and be thankful. There is always something to be grateful for, no matter your suffering. Gratitude raises a lower vibration to a higher one. Do not allow yourself to be surrounded by too many negative people. Life is conspiring for you. Jadi ini kalau kita merasa yang kita ditantang, jadi kayak berani nggak lo gitu ya, kan biasanya kan reaksi kita siapa takut gitu, atau kita terpancing untuk mengatakan enggak, aku nggak takut gitu ya. Tetapi kalau kita melihat ini tidak dimungkinkan gitu ya, maka ini
kita diminta untuk grateful dulu, bersyukur dulu apa yang kita miliki. Jadi kadang-kadang kita kan merasa tertantang untuk melakukan sesuatu karena kita merasa kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Kalau saya merasanya justru jangan ambil resiko yang besar. Tadi saya mengatakan seperti kita ditantang untuk mengambil resiko lebih besar, tetapi dari kartu yang keluar kemudian saya melihat ada satu pesan, jangan, karena sebenarnya di balik yang kita tidak ketahui itu sebenarnya kita sedang disiapkan sesuatu. Kalau di sini cheer up, live in the moment. Jadi kita jangan terlalu khawatir tentang masa depan, jangan terlalu merasa bersalah tentang masa lalu. Nah, kalau 3 kartu yang jumping di sini adalah get ready for new horizons. Ini sebenarnya seperti yang kemarin sudah dibahas ya, buat yang resonate, kita merasakan bahwa kita mulai masuk dalam satu periode baru ya. Ada pesan kemarin yang mengisyaratkan bahwa ke depan mungkin tidak akan sama dengan hari-hari kemarin. Nah, get the big picture di sini adalah saat ini. Jadi kita jangan melakukan tindakan besar dulu. Dan tadi kayaknya Pallas Athena sempat dibaca, somehow kayaknya kita get the big picture, kita lihat dulu. Jadi pertentangan itu ada, tapi jangan mengambil kubu dulu, kayaknya seperti itu. Jadi kita lihat big picture-nya dulu, arahnya kemana. Blessings are showering your life. Jadi ini sama seperti yang tadi ya, kita berprasangka positif saja ya, karena tadi juga diingatkan jangan membiarkan diri kita berada di lingkungan yang orang-orangnya cenderung untuk negative thinking. Jangan membuat diri kita seperti digosok, dipanas-panasi oleh diri sendiri atau mendengarkan gosokan atau provokasi dari orang lain. Jangan mudah terprovokasi. Sensitive, kind, imaginative, romantic, gentle, new love. Ya, mungkin ini adalah situasi di mana kita ingin bersikap naif dan kita memang masih naif sebenarnya, dan ini adalah posisi yang paling kalau menurut saya paling standar. Semua orang itu sebenarnya defaultnya adalah naif ya, dan itu yang kita pertahankan juga. Dan challenge-nya di sini reckless rushing. Jadi memang kita jangan buru-buru, kita memang harus bersabar ya, biarkan diri kita menjadi anak manis tanda petik ya. Advice-nya adalah personal power, intention, will, resourcefulness. Jadi ini kita perlu yakin bahwa kita punya semua ingredient yang kita butuhkan untuk menciptakan sesuatu ke depan. Ingredientnya itu macam-macam semua, dari kemampuan intelektual kita, dari pengalaman kita, dari kesempatan yang terbuka, dari keberuntungan yang ada di sekitar kita. Itu ingredient isinya, kontennya dari situasi yang kita hadapi. Sebagai the magician, kita bisa create sesuatu dari lingkungan kita just like that. Why? Karena sebenarnya kita udah memiliki semua yang dibutuhkan untuk berkreasi tersebut. Dan hasilnya adalah the lovers terbalik, incompatible, uncooperative, unrequited, disconnected. Iya, jadi kalau menurut saya ini justru saatnya kita menemukan mana yang paling cocok dengan kita. Bagaimana caranya adalah mencoba hubungan kita dengan kesempatan ini. Apakah kesempatan ini adalah kesempatan yang baik? Karena biasanya kesempatan itu alternatif itu lebih dari satu. Dan how do we know which one is the right one gitu kan? Kita kan mesti nyoba semua, dan kita nyobanya adalah menemukan. Jadi kita tuh nggak pernah ya sekali nyoba langsung dapat yang paling benar, the right one. Itu impossible, that's not life ya. Itu nggak mungkin aja. Kebetulan seperti itu tuh membuat kita tidak belajar apa-apa tentang hidup. Justru kita belajar kan dari menemukan bahwa oh ini nggak benar, ini perlu sedikit di tweak, ditambahkan, dikurangkan gitu ya. Jadi kalau apalagi teman-teman yang suka masak ya, nggak pernah gitu sekali masak itu langsung dapat resep
yang ultimate gitu, yang jadi resep yang paling berharga. Enggak, pasti kan pernah kelebihan, gulanya sedikit, garamnya harus diapain, tepungnya harus dipanaskan dulu, something like that. Itu kan semua nemunya kan setelah kita mencoba yang salah. Nah, di sini adalah saat kita mencoba dan salah dulu juga nggak apa-apa. Dan kalau saya pikir eh, sekarang itu Merkurius lagi retro, itu menunjukkan bahwa ini memang saatnya kita trial and error. Jadi don't get discouraged ya, jangan kecil hati kalau kita membuat kesalahan. Justru kita akan belajar banyak dari periode ini. Iya, kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, misalnya membuat perhitungan biaya, exercise aja. Live a life without hatred. Ya, live a life, hiduplah tanpa kita memegang kebencian. Kebencian itu so darkening ya, menggelapkan banget nih. Pokoknya kalau kita nyimpan kebencian itu udah resep kita menjadi tambah gelap. Ya, jadi just don't hate. Apapun yang terjadi, just don't hate gitu ya. Karena itu benar-benar penyakit gitu loh. Kenapa penyakit itu disimpan gitu ya, apalagi dipelihara nanti berkembang biak pula gitu kan. So don't gitu ya. Ini saya belajar dari pengalaman hidup saya. Don't hate. Live a life without hatred. Itu prinsip menurut saya. Live a life with only love. Ya, jadi kita hidup itu yang menggerakkan bukan karena kita benci sesuatu lalu menghindar. Karena yang namanya menghindar itu kan kita bisa salah kemana, kita tarik tangan ke kiri ke atas pasti kan nabrak. Tapi kalau kita menggerakkan semua karena cinta, kita bisa lebih mengarahkan, karena cinta itu kan kayak magnet. Jadi kita tahu ke arah mana, ke arah yang paling kita suka. Then you will create the world you've always dreamed of. Jadi kalau kita menghindari sesuatu karena kita benci sesuatu, maka ya apa yang kamu dapat ya the best that you can get, dibandingkan yang kamu hindarkan gitu. Dan biasanya itu ceritanya yang dihindarkan tetap akan datang somehow gitu ya, somehow tetap ngikutin. Nah, kalau cinta itu maka kita dengan sengaja meng-create, menciptakan suasana yang menyenangkan. Bahwa ada yang tidak kita sukai, apa sih yang siapa sih orang yang tidak pernah yang pernah siapa sih orang yang tidak pernah tidak suka gitu ya. Pasti kan ada yang tidak suka, namanya juga orang, selalu ada favorit, selalu ada kesukaan. Nah, tapi kan tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita perlu menghimpun semua energi yang ada di kita untuk melawan balik atau get even itu, atau ya udah tenang aja gitu, kita anggap aja apa yang kita tidak sukai itu adalah satu hal yang merupakan inevitable gitu, tidak bisa dihindari, dia tetap ada di situ, kita coexisting ya, kita co-living, kita sama-sama ada di dunia, dan bukan haknya kita untuk menghilangkan makhluk lain di sekitar kita. Siapa kita, punya kuasa apa kita untuk mampu melakukan sesuatu untuk menghilangkan seseorang dari tempat yang dia suka? Kan nggak bisa. Itu kan kalau kita melakukan itu namanya manipulatif, dan selalu energi negatif seperti itu akan kembali ke kita lagi. Itu udah dijamin lah, itu hukum alam lah, balance, apa yang kita lemparkan kita dapat lagi sama besarnya. Jadi ini kayak ditutup oleh mengingatkan kepada kita untuk apapun yang sedang kita lakukan ya, kita tuh ingin berkreasi, kita ingin mendapatkan blessing, dan kita ingin menjaga ketentraman dan kedamaian. Dan oleh sebab itu, walaupun pada saat ini yang dominan adalah energinya Uranus, tapi ini tidak berarti kita harus menuruti energi ini untuk berontak dan melawan semuanya. Jadi look again, jangan impulsif. Impulsif ini menjadi hal yang natural sekarang, tetapi kita punya kendali untuk tidak harus mengikuti energi yang tidak memberikan hasil yang maksimal positifnya kepada kita. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.